Amerika Serikat umumkan perpanjangan gencatan senjata. Iran malah pamerkan rudal yang dimiliki di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata. Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad Al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro-pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Tak hanya pamerkan rudal Al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Saat Trump umumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjang gencatan senjata. Selain itu, Iran pamerkan rudal supersonik Fateh 100 atau Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi, mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, PM Sharif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman. Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan dengan diskusi yang berfokus pada situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak Washington dan Teheran untuk memperpanjang gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang sambil menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai para pemimpin Iran mengajukan proposal terpadu dalam pembicaraan tersebut. Putaran negosiasi kedua diperkirakan akan berlangsung di Islamabad, tetapi ketidakpastian masih tetap ada mengenai partisipasi Iran. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB tegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika akhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region, even including. Pasca Amerika Serikat mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, pemirsa, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika Serikat dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Di saat Amerika Serikat siap mengirimkan delegasi untuk pembicaraan damai kedua, Iran menegaskan tidak akan maju ke meja runding jika di bawah ancaman. Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, menilai Amerika Serikat gagal capai perdamaian karena salah strategi. Dan pemirsa, berikut potongan dialog program iNewsroom bersama rekan Chamar Hayenda. Kalau saya membacanya sebagai ada dua suara nih. Ada bad cop dan good cop, ada polisi baik dan polisi jahat. Kalau Donald Trump memegang prinsipnya yang wishy-washy, yang kadang-kadang berubah secara drastis, random, kalau Departemen Perangnya itu jelas mengancam. Dia mengatakan bahwa full spectrum dominance sebagai doktrin mereka membawa mereka ke arah radical dominance, rapid dominance. Jadi akan dikuasai secara cepat. Artinya mobilisasi pasukan dan mobilisasi alutsistanya itu diarahkan ke Iran. Itu sebenarnya mengancam ya. Jadi polisi yang jahat mengancam, tapi polisi yang baik bisa berubah-ubah. Karena kita pada prinsipnya kita mengenal Donald Trump yang sebetulnya pragmatik. Dia realistik tanpa menjadi realis. Prinsipal tanpa menjadi idealistik. Jadi yang difokuskan adalah fokus pada kepentingan nasional, melakukan perdamaian melalui kekuatan, yaitu bad cop-nya, yaitu Departemen Perang, predisposisi untuk non-intervensi, jadi dia tidak akan mungkin mendrop pasukan darat ke Iran, karena itu membutuhkan persetujuan Kongres. Flexible realism yang bisa gonta-ganti, jadi harus ada suara yang keras dari Departemen Perang,
Sedangkan dia masih bersuara kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, dan mengutamakan primacy of nations. Artinya, fundamentally, unit politik di dunia ini tetap nation state. Sovereignty dan respect. Dia mengakui kedaulatan dan menghormatinya. Balance of power jelas, dan mengutamakan kepentingan pekerja-pekerja di Amerika dan bersifat adil. Jadi kalau kita lihat kenapa Donald Trump kelihatannya maju mundur, karena pada dasarnya dia memang prinsipnya pragmatik, bisa berubah-ubah sekian lama, cuman dia tidak sanggup menanggulangi tantangan yang datang dari Iran, karena belum pernah ada sebuah negara berkembang berani menghadapi AS tanpa ragu-ragu dan menjatuhkan beberapa pesawatnya. Jadi itu sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Baik, Bu Susi, di sini ada dua sisi, Amerika dengan ancaman militernya dan juga di sisi lain Iran tak gentar dengan pamer rudal. Sebetulnya posisi mana yang lebih kuat? Saya kira Donald Trump masih takut pada pemilihnya, yaitu dia menjanjikan perdamaian. Tapi perdamaian tidak kunjung datang karena dia salah strategi. Benar dalam taktik tapi strateginya salah. Jadi dia tidak mencapai apa yang diinginkan atau apa yang dibayangkan akan tercapai. Dia terbawa oleh khayalan tentang Venezuela. Karena Iran adalah negara yang 2.500 tahun usianya.